Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Teror Pocong Mbah Karto. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Di sebelah rumah kakek dan nenekku, terdapat musola kecil yang biasa dipakai untuk mengaji anak-anak kecil sekitar rumahku. Kisah ini terjadi kisaran tahun 1986 hingga 87. Kisah ini saya dapatkan dari ibuku. Semasa beliau kecil dulu, kami sekeluarga berasal dari pedesaan kecil di Jawa Timur. Selayaknya penduduk desa zaman dulu, kebanyakan dari kami semua berkerabat. Ada salah satu adik dari kakekku. Dia adalah seorang pemimpin dalam sekte sesat, yang pada era Orde Lama pernah dilarang oleh pemerintah. Sedangkan nama adik kakek ini sebut saja Mbah Karto. Suatu ketika Mbah Karto meninggal dan baru ditemukan jenazahnya setelah 2 hari berselang. Dikarenakan Mbah Karto tinggal di rumah sendiri semenjak istrinya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Seminggu setelah pemakaman Mbah Karto, dimulailah teror yang menggemparkan penduduk desa. Suasana desa menjadi sepi dan mencekam selepas maghrib. Bahkan jemaah sholat maghrib di masjid kian berkurang setiap harinya. Terlebih ketika waktu sholat isya hanya akan diisi oleh kakek-kakek saja. Cuma beberapa warga sekitar musola saja yang masih sering sholat di masjid. Dan anak-anak biasa mengaji selepas maghrib, meminta jadwalnya digeser jadi selepas asyar. Sementara si kakek terbiasa berlama-lama di musola tersebut untuk mengaji atau membaca buku-buku kajian Islam. Berteman lampu bohlam kuning 5 watt, ia akan di sana hingga sekitar jam 9 malam. Cerita soal Mbah Karto yang gentayangan setelah mati, akhirnya sampai jungkal ke telinga kakek. Salah satu tetangga kakek menyuruh kakek agar diadakan semacam doa bersama, supaya arwah Mbah Karto menjadi tenang. Si tetangga pun bercerita, kalau 2 malam sebelumnya ia didatangi sesosok pocong yang membangunkan tidurnya. Si pocong ini berdiri di samping lemari, di kamar tidur. Pada saat tidur, dia mendengar seperti ada suara diketuk-ketuk. Duk, duk, duk. Setengah mengantuk, tetangga kakek masih mencari-cari sumber suara itu. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas dan mendekat. Ia pun memutuskan untuk duduk di tepi ranjangnya. Baru ia mau berjalan ke arah pintu. Terlihat sosok pocong yang wajahnya dia kenal, sedang membenturkan kepala sampingannya ke lemari baju. Ada juga cerita dari tetangga kakek yang berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Seperti biasa, beliau belanja bahan jualan jam 3 pagi ke pasar. Pada saat dia sedang memanasi motornya, tiba-tiba saja terlihat sosok yang bergerak-gerak melayang menuju rumah tetangganya. Dan saat diperjelas, ternyata adalah sosok pocong Mbah Karto. Seminggu kemudian dia demam, tak bisa berjualan. Setelah banyaknya laporan warga yang diteror oleh pocong Mbah Karto, kakek pun memutuskan untuk mengadakan pengajian. Tapi kakek tidak mau mengadakan pengajian karena teror si pocong. Kakek percaya semua hanyalah teror jin jahat yang menyerupai Mbah Karto, adiknya sendiri. Hingga pada akhirnya giliran istri kakek sendiri yang didatangi oleh pocong Mbah Karto. Sore itu si kakek hendak pergi ke desa seberang untuk menghadiri pengajian atau semaan, yaitu acara membaca hafalan Al-Quran semalam suntuk. Jadi di rumah itu hanya tinggal nenek dan anaknya yang masih kecil kala itu. Saat sedang belajar, si anak tiba-tiba saja ikut masuk ke kamar nenek. Sore itu kakek hendak pergi ke desa seberang untuk menghadiri pengajian. Gak lama jendela nenek ada yang mengetok. Tok, tok. Dengan jeda antar ketukan agak lama, disertai dengan suara salam. Suaranya tak asing bagi nenek. Dia tahu kalau itu suara Mbah Karto. Nenek pun mulai membaca ayat kursi. Bukannya menghilang, suara di luar jendela malah menjawab, "Kalau cuman ayat kursi aku juga bisa." Dan suara di luar mengikuti bacaan si nenek. Sambil ketakutan, bacaan nenek jadi gak jelas dan belepotan. Akhirnya di puncak ketakutan, nenek memarahi dan teriak-teriak ke sosok itu. "Kamu itu pas masih hidup jangankan mampir ke rumah ini, lewat pun gak pernah. Pergi sana," hardik nenek. Dan anehnya, suara itu menghilang begitu saja. Dan pocong Mbah Karto pergi entah kemana.
Ya itulah cerita dari teror pocong Mbah Karto. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.